Kalau dulu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, puji nama Tuhan, apa kabarnya? Ya luar biasa, senang sekali bisa ada di tempat ini. Kayaknya baru 6 bulan yang lalu ya Pak Marco ya, saya di tempat ini ya. Waktu itu saya menyampaikan topik tentang bagaimana memiliki doa yang berkuasa. Ya ini memang hawanya udah liburan, keringetnya pun bau keringet liburan kelihatannya saudara ya. Parfumnya juga seperti itu. Ya saya senang di tempat ini, ada hopeng saya sama-sama pendaki gunung ya. Jadi ngomongnya nyambung gitu. Nah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya seperti doa saya tadi, pujiannya juga berkata ya dalam situasi tekanan seberat apapun, biarlah kita ini seumpama Raja Wali yang sanggup menyongsong badai. Katakan amin. Ya, saudara menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini, Tuhan juga cuma berpesan buat kehidupan Anda dengan saya untuk kita tidak khawatir akan kehidupan ini. Memang sangat mudah untuk berkata tidak khawatir, tetapi ketika Anda dalam persoalan yang begitu berat, seringkali rasanya apa yang kita ucapkan itu tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman percaya Bapak Ibu bahwa sesungguhnya nasib hidup masa depan kita itu pasti ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Nah saya akan menyampaikan satu topik yang sangat basic tentang kekhawatiran di pagi hari ini. Karena memang gak bisa dipungkiri hari-hari ini saya sebagai hamba Tuhan memperhatikan di mana-mana saya melayani saudara, orang begitu banyak khawatir melihat situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Anda yang mungkin punya toko, Anda yang dagang, yang sebentar lagi mungkin anak akan sekolah, ya biaya kuliah meningkat, mungkin ada yang kontrakannya sudah habis, ya utang yang sudah jatuh tempo, ya mungkin ada mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya. Seringkali untuk tidak berkata khawatir bukan perkara yang mudah, tetapi biarlah hari ini saya percaya firman Allah ini menguatkan kehidupan kita. Nah mari buka Alkitab saudara, Matius pasal 6. Kita akan belajar ayatnya yang ke-25 saudara. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bergantian. Multimedia tolong ditayangkan. Baik, yuk kita baca bergantian. Saya baca 25, saudara ayat 26 dan seterusnya seperti itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara sama-sama ayat 26, 3, 2, 1. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama 34, 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau Anda perhatikan seringkali ketika Anda punya persoalan dan tiba-tiba mungkin pelayan Tuhan di tempat ini atau sahabat Anda mengerti dan mengetahui persoalan Anda. Dia seringkali mungkin memberikan kekuatan dan bilang begini, Pak, Bu, jangan khawatir, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti pelihara. Amat gampang kita untuk mengucapkan untuk tidak khawatir. Saudara, khawatir itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Khawatir adalah satu gejolak hati kita. Sikap hati kita, karena kita menanggapi satu persoalan yang menurut pemandangan kita akan menimpa kehidupan kita. Dan biasanya itu sesuatu yang bersifat secara negatif saya katakan, yang menurut kita akan terjadi dalam hidup kita, tapi itu belum tentu akan terjadi. Saudara, kalau Anda perhatikan, kekhawatiran pertama kali muncul di Alkitab itu di mana? Di dalam kitab Kejadian.
Ya, saat itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal ketiga ayat ke-7, mereka sembunyi dan menyembunyikan dosa mereka ketika Allah melangkahkan kakinya di Taman Eden. Saudara, kalau Anda perhatikan, karena dosa bersifat universal, maka saya mau katakan kekhawatiran juga sifatnya sangat universal. Amat manusiawi kalau Anda dengan saya memiliki rasa khawatir, tapi perhatikan baik-baik, kalau khawatir kita tidak dikendalikan, ini bisa menjadi satu dosa buat kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang khawatir, itu tandanya dia tidak mempercayai mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Katakan amin. Ya, kembali di awal pembukaan tadi saya katakan amat gampang untuk kita berkata nggak khawatir. Tetapi ketika kontrakan mungkin 3 bulan lagi harus bayar. Ketika rekening listrik mungkin sudah hampir 1 bulan Anda nunggak. Ya, ketika mungkin dalam hidup ini saya perhatikan ada penyakit dalam tubuh Anda. Ketika mungkin dalam hidup ini sebentar lagi harus bayar anak kuliah. Memang nggak mudah untuk kita ucapkan dalam kehidupan ini. Kalau Anda perhatikan orang kaya punya kekhawatirannya sendiri. Orang miskin juga punya kekhawatirannya sendiri. Kita punya lebih kita khawatir. Kita kurang, hidup kita juga khawatir. Tetapi hari ini, kenapa sih kita diminta jangan khawatir? Saudara, paling tidak saya jumpai ada 3 bentuk kenapa manusia bisa khawatir. Yang pertama, bentuk pertama, orang seringkali khawatir kalau dalam hidup ini dosa masa lalunya itu nggak diampuni oleh Tuhan. Ya, misalnya saya ambil contoh ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kan mereka menyembunyikan dosanya, saudara. Mereka ketakutan, menyemat daun pohon ara, dan akhirnya menutupi kemaluannya dalam Kejadian 3 ayat ke-7, dan mereka mendapati diri mereka telanjang. Saudara, kasih karunia pertama kali dalam Alkitab, itu justru terjadi di Taman Eden. Kenapa saudara? Ketika manusia ini jatuh dalam dosa, ini gambaran kehidupan kita. Seringkali kita takut, kita khawatir, kira-kira dosa saya diampuni atau tidak ya? Ya, ketika kita sudah mengenal firman, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, bahkan ketika kita sudah melayani, seringkali nggak bisa dipungkiri, kita bisa saja tergelincir, kita bisa saja jatuh. Nah, ketika kita berdosa, kita ketakutan, Tuhan, kira-kira Tuhan masih mengampuni saya nggak ya? Saudara, kalau Anda perhatikan, ketika Allah saat itu ya berkata kepada Adam dan Hawa, buah yang pohon pengetahuan yang baik dan benar ini jangan kau makan. Sebab saat kau makan engkau pasti akan mati. Semua boleh engkau makan, tapi satu buah ini jangan. Nah saudara, Adam dan Hawa sudah dikasih tahu, sudah ngerti firman, tapi tetap melakukannya. Tapi kalau Anda perhatikan, Tuhan itu dahsyat loh saudara. Ya, kalau Anda bayangkan Allah berjalan di Taman Eden. Saat itu meskipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini Allah nggak mencak-mencakan. Dia nggak teriak, Adam keluar, kurang ajar nih anak, gua tempelengin. Mungkin bilang seperti itu kayak orang Betawi. Ya, keluar nggak lo ya? Kan gue udah bilang jangan dimakan. Kenapa dimakan juga? Sini. Tapi Allah bilang begini saudara. Ayatnya berkata, mungkin saya bayangkan di tengah situasi yang begitu indah, Allah berjalan begitu slow motion di Taman Eden. Ya, dan dia bilang begini, Adam, di mana engkau? Ya, saudara, Adam responnya apa? Ketika aku mendengar langkah kakimu maka aku menjadi takut. Saudara, ini gambaran kehidupan kita. Tapi ingat baik-baik, setiap kita ketika kita jatuh kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Setuju, katakan amin. Ya, yang kedua, orang khawatir akan realita kematian dalam kehidupan ini. Memang nggak bisa dipungkiri, namanya usia saudara. Ketika rambut Anda mulai memutih, ya, ketika mungkin gigi mulai tanggal, ketika kulit mulai keriput, nah itu tanda-tanda waktu untuk kematian itu semakin dekat. Tapi ingat, namanya kematian tidak mengenal batas usia. Setuju, katakan amin. Jadi jangan berkata, oh yang 70-80 tahun pasti meninggal duluan. Belum tentu. Ya, kalau kita ke kuburan, kita kalau mau lihat saudara, itu batu nisan di kuburan, itu rata-rata yang meninggal dari bayi sampai umur 100 tahun juga ada. Ini artinya apa? Namanya kematian, itu tidak melihat batas usia kehidupan kita. Nah, banyak orang khawatir setelah meninggal what next? Tapi kita yakin dan percaya ketika kita dipanggil pulang, sorga menjadi bagian kehidupan Anda dengan saya. Amin. Nah, yang ketiga, orang khawatir karena apa saudara? Khawatir karena masalah kehidupan dalam hidup ini. Ya, mereka khawatir akan masalah penghidupan, mereka khawatir akan masalah, pokoknya persoalan yang begitu berat, kontrakan lah,
ya sakit penyakit lah dalam tubuhnya, masalah mungkin anak sebentar lagi akan menikah, masalah anak-anak yang mungkin bandelnya luar biasa, yang gak taat kepada firman Tuhan. Nah saudara, begitu banyak orang khawatir dalam kehidupan ini, tetapi biarlah di pagi hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih Anda dengan saya diminta jangan khawatir akan kehidupan ini? Ya, supaya kita mengerti saudara, setelah kita mengerti firman Tuhan ini, kita menjadi pelaku firman, saya percaya kemenangan pasti Tuhan berikan buat kehidupan Anda dengan saya. Amin. Nah yang pertama, kenapa Anda dengan saya diminta jangan khawatir? Coba kembali perhatikan ayat firman Tuhan ya saudara. Itu di ayatnya yang ke-26 ya, dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, menurut Anda ini kira-kira burung apa saudara? Ada yang tahu nggak burung apa ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Burung gereja katanya. Ada yang bilang burung dara, burung emprit, burung garuda. Ya, burung semua burung keluar udah kayak pasar gitu saudara. Ini kira-kira burung apa saudara? Yuk kita lihat ayatnya baik-baik saudara. Lukas 12, buka Alkitab. Lukas 12 ayat 6. Lukas 12 ayat ke-6. Ya. Coba perhatikan firman Tuhan ini ditayangkan, Lukas 12 ayat ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara, kalau Anda lihat ini adalah burung pipit. Di sini dikatakan kalau Anda dengan saya punya 2 duit itu nilai tukar pada saat itu. Kita bisa beli berapa ekor burung? 2 duit dapat berapa? 5 ya. Berarti kalau 1 duit dapat berapa? Berapa? 2,5 logikanya ya, setengahnya mati saudara, burung dibelai saudara. Logikanya seperti itu. Nah ini menarik untuk kita pelajari. Coba lihat ayat sesungguhnya. Sebenarnya harga resmi burung ini apa? Ingat ya, saya khotbah bukan dagang, tapi ini ada hitung-hitungannya saudara. Lihat ayatnya baik-baik saudara. Matius 10 ayat 29. Coba lihat lagi. Selama ini mungkin Anda nggak ngerti. Matius 10 ayat 29. Ya, kembali saya bacakan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi harga resmi burungnya 1 duit dapat berapa? 2 ekor. Logikanya 2 duit dapat berapa? 4 ekor. Tapi kenapa Matius di dalam Lukas 12 ayat 6, Anda punya 2 duit bisa dapat 5 ekor. Berarti yang 1 ekornya apa? Hah? Kalau yang matanya sipit paling cepat kalau bilang bonus saudara. Ya, satunya bonus kan? Ya, saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Kalau Anda ke pasar, ibu-ibu nih banyak kan. Ibu-ibu beli nawar kangkung. Saya juga sampai hari ini suka ke pasar. Seminggu bisa 2-3 kali saya ke pasar. Ya, kadang-kadang istri saya sibuk, ya saya pagi-pagi jam 6 saya udah ke pasar. Kadang-kadang gak enak juga ketemu jemaat. Ini pendeta gue buset dah. Belanja di pasar kayak emak-emak gitu saudara. Karena saya memang hobi masak orangnya. Ya, kalau Anda, ibu-ibu beli kangkung nih. Bang, 1 ikat berapa? 1.000 Ci. Berarti 2 ikat berapa? 2.000. 3 ikat? Saceng kan? Pernah gak ibu-ibu bilang begini, Bang 3 ikat 2.000 ya? Pernah gak? Bukan pernah, sering. Ini muka nawar semua kelihatannya sudah. Ya, bukan pernah tapi sering. Ya. Nah, ini pengertian ayatnya begini saudara. Kalau Anda compare, bandingkan begini. Misalnya di sini ada yang showroom gak? Di sini kan WTC ada showroom ya. Ada yang punya showroom mobil di sini? Atau kerja showroom? Ada? Misalnya Anda buka showroom, dagang mobil mewah. Tiba-tiba orang tanya gini, kok ini mobil build up 1 unit berapa? 1 miliar. Berarti 2 unit berapa? No M ya. 3 unit berapa? 3 miliar. Bisa nggak Anda bilang begini, kok 3 unit 2 M ya? Bisa nggak? Bangkrut itu showroom saudara. Kenapa burung pipit dan kangkung itu bisa ditawar dan dapat bonus? Ini pengertian Bapak Ibu kalau saya tanggapi firman Tuhan ini. Ini burung pipit yang nggak ada harganya. Ya, seperti Anda beli kangkung atau sawi di pasar yang gak ada nilainya, ini barang saudara ya, yang sering kali Anda bisa tawar dan Anda bisa dapat bonus mungkin tambahan 1 ikat, tambahan 1 ekor. Itu burung yang gak ada nilainya bisa dipelihara oleh Bapamu yang di sorga dengan sempurna, apalagi kehidupan Anda dengan saya. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Makanya kenapa di poin pertama, Anda dengan saya diminta jangan khawatir karena sesungguhnya poin pertama, khawatir itu nggak ada gunanya.
Ya, dan Anda dengan saya itu berharga di hadapan Tuhan. Ini burung yang gak ada nilainya, yang di pasar mungkin disembunyikan di pojok, yang bau saudara, beli 2 ekor dapat bonus 1 ekor, atau beli 4 ekor bisa dapat bonus 1 ekor, itu dipelihara dengan sempurna terlebih kehidupan Anda dengan saya. Makanya kenapa Yesus berkata, jangan kita khawatir akan kehidupan ini, karena Anda dengan saya di poin pertama, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita berharga di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup Anda dengan saya dengan sempurna. Tidak mungkin dibiarkan berjalan sendiri Bapak Ibu. Namanya hidup. Hidup itu naik turun. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kadang kita ada di top, kadang kita ada di bawah. Ya, ingat gak waktu itu, kalau nggak salah saya belum pernah ilustrasikan ini. Tapi seringkali kalau saya mendaki gunung, makanya saya kalau ketemu Pak Marco connect gitu saudara. Ya, kemarin dia baru naik Rinjani, saya baru sempat nanti tanggal 18 Juli, saya baru pesen tiket, kebetulan dapat murah. Saya mau naik lagi sama anak saya yang nomor 2 saudara. Saya udah bilang, oh ya kamu latihan fisik lagi. Kemarin kan kita naik Semeru, nah kali ini naik Rinjani sama Papi. Ya, belum sempat nih sama Pak Marco untuk janjian sama-sama. Saudara seringkali orang tanya, ya, kalau Anda tanya dengan seorang pendaki gunung, ngapain sih lo orang capek-capek, mikul beban begitu berat sampai ke puncak gunung turun lagi? Ya pasti turun lah, masa mau betapa di atas, gue bilang sampai di bawah. Tapi sulit untuk dijelaskan saudara. Ketika kita sampai di atas kita melihat Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tapi seringkali di tengah saya lemah, di tengah saya letih, nyaris gak sampai, oksigen udah tipis, medan begitu berat. Kadang-kadang Tuhan itu banyak ngomong bicara begini sama saya. Ya, terakhir di Semeru saya ingat, ya tahun kemarin saya naik dengan anak saya berdua, hampir gak sampai. Karena suhu saat itu benar-benar lagi ekstrim, minus 10 malam itu saudara. Ya, dan itu benar-benar beban begitu berat saudara. Tapi ketika saya naik 10 langkah, turun 8 langkah dan sisa 2 langkah. Ya, terus seperti itu naik turun. Saya kan gak mungkin diem aja kan, apalagi anak saya udah jaraknya 1,5 jam. Udah hilang itu anak saya, fisiknya lebih kuat dari saya. Ya saya gak diem, tapi saat itu Tuhan bilang begini, ikut aku seperti itu. Ya, kalau lu ikut Tuhan seperti itu, kadang lu ada di atas, lagi enak-enak rohani ada di atas nih. Berkat lagi di atas, bisnis lagi di atas, rohani pelayan lagi di atas, tiba-tiba turun. Ya, ketika turun, apakah kita berpangku diri diam aja? Pasti kita berjuang naik lagi meskipun harus merangkak dengan tangan kita. Begitu merangkak, turun lagi. Merangkak, turun lagi. Nah hidup seperti itu ketika kita di bawah, percaya. Mungkin ketika Anda dengan saya di bawah, rohani kita anjlok karena persoalan begitu berat. Bisnis kita anjlok karena kita kehilangan sesuatu. Harta mungkin kita habis. Tapi apakah kita berpangku tangan? Itu seperti seorang pendaki gunung. Dia akan terus berjuang, dan akhirnya sampai di atas. Itulah kehidupan kekristenan, seperti gambarannya seperti itu. Ketika kita ada di bawah, mungkin kehilangan segala sesuatu, kita terus fighting spirit, kita terus berjuang dan akhirnya kita bisa sampai di atas saudara. Ya, dan kita percaya ketika persoalan itu menimpa, Tuhan berkata, nah engkau tuh berharga di hadapanku, nggak mungkin aku membiarkan kau bergumul sendiri dalam tekanan yang begitu berat. Ya, aku pasti menyertai kehidupanmu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau Anda banyak mengikuti khotbah-khotbah saya di YouTube saudara, ya, saya nggak tahu pernah saya bersaksi di tempat ini atau tidak. Di Rayon 1C beberapa cabang saya pernah bersaksi. Ketika tahun 2007 semua harta saya habis terbakar oleh si jago merah saudara. Ya, 2007 tuh pelayanan saya Tuhan baru angkat dan saya mulai melayani di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri pada saat itu. Ya saudara, ketika apa yang saya rintis, ya bisnis saya ketika sudah luar biasa, bengkel diberkati luar biasa. Saya punya bengkel sepeda motor dengan karyawan 20 orang lebih pada saat itu. Ya omset kayaknya ngalirnya luar biasa. Sehari omset bisa puluhan juta kita terima. Ya, dan karyawan sampai kita buka 3 cabang. Kemudian pelayanan juga Tuhan berkati luar biasa. Tiba-tiba ya Tuhan izinkan sesuatu yang sangat gak enak. Apa yang saya rintis 16 tahun itu dalam waktu 3 jam itu habis semua. Dimakan, dilalap si jago merah. Waduh, sebagai hamba Tuhan itu gak enak saudara. Ya, pelayanan lagi naik, bisnis lagi diberkati. Tiba-tiba apa yang kita rintis 16 tahun itu dalam waktu 3 jam habis semua terbakar. Wah gak enak, benar-benar gak enak saudara. Ya. Nah saudara, orang mungkin saat itu punya negative thinking. Ini pendeta pasti ada dosa nih. Kok pendeta bisa kebakaran? Padahal pendeta dicubit, diinjak juga sakit, teriak kan? Benar saudara? Ini artinya siapapun dalam hidup ini punya kelemahan, diproses sedemikian rupa. Nah saudara, kalau saat itu respon saya negatif, saya menyalahkan Tuhan. Dan mungkin saya berkata, Tuhan kok jahat ya? Kok seperti ini, udahlah gue gak mau pelayanan lagi.
Saya udah all out Tuhan melayani engkau dari Sabang sampai Merauke sampai ke Asia, ke beberapa negara di Australia pada saat itu. Ya, kok Tuhan seperti ini? Tapi saya bersyukur ketika saya nggak punya apa-apa di tahun 2007. Mobil punya 2 dijual habis. Ya, semuanya habis pada saat itu. Ya, istri baru melahirkan anak ketiga. Oh saudara, nggak gampang saudara. Apa yang kita khotbahkan di mimbar itu sulit untuk kita lakukan. Kita nggak munafik. Kita bisa bilang begini sama jemaat. Jemaat kalau punya persoalan jangan khawatir. Tapi saat itu kan saya belum ada masalah besar begini saudara. Tapi ketika proses itu terjadi, oh my God, saya bilang. Tuhan, untuk berkata engkau baik itu bukan perkara yang mudah. Untuk berkata tidak khawatir itu bukan perkara yang mudah. Iblis mulai mengintimidasi, lo pasti habis dah. Sebentar lagi disita bang. Waduh gak bisa sekolahkan anak. Semuanya akan habis. Saudara, rasa khawatir itu muncul. Tapi itu gak terjadi lama. Ya, bukan karena kebetulan saya hamba Tuhan. Bukan saudara. Tapi ketika saya menyadari apapun yang saya miliki itu semuanya punya Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Ya, karena kita lahir juga gak bawa apa-apa. Pulang juga pasti gak bawa apa-apa. Setuju, katakan amin. Ya, tidak ada di antara kita yang lahir langsung kumisan pakai cincin berlian. Benar gak saudara? Mak kita pingsan lihat begitu saudara. Ya, kita lahir gak punya apa-apa. Coba Anda lihat deh. Ini yang udah menikah sekian puluh tahun. Coba perhatikan 20 tahun ke belakang hidup Anda seperti apa. Saya percaya pasti modelnya seperti saya, merangkak dari bawah. Ya, bekerja mungkin hanya dari seorang salesman. Ya, di gereja juga pelayanan ngangkat kantong kolekte mungkin 3 tahun itu kerjanya cuma ngangkat kantong kolekte, nggak bisa pelayanan apapun juga. Semua itu proses kehidupan. Tetapi ketika saya diproses seperti itu dan saya menyadari Tuhan, apa yang saya punya itu cuma titipan. Dan itu cuma anugerah, kepunyaan Tuhan. Ya, ketika saya bisa berkata, Tuhan terima kasih buat musibah kebakaran ini. Aku percaya Tuhan gak pernah meninggalkan hidup saya. Disitulah pertolongan Tuhan sempurna. Perlahan tapi pasti Tuhan pulihkan. Keuangan, rumah tangga, bisnis saya kembali dipulihkan. Nah saudara, pujiannya sebelum kita mengantar firman. Kan dikatakan bagi Tuhan Yesus itu tidak ada perkara yang mustahil. Setuju, katakan amin. Bagi Yesus itu tidak ada perkara yang mustahil. Memang hari-hari ini gak gampang loh saudara. Banyak kita yang bisnisnya saat ini terpuruk. Di mana-mana orang minta dukungan doa, nomor 1 hari ini itu masalah ekonomi. Ya, selalu di mana-mana sama. Ya, keuangan yang makin menipis, saya katakan, dagang yang sepi, anjloknya luar biasa. Anda yang mungkin punya toko di Mangga 2, yang buka toko, buka usaha apapun, itu dagang nggak seperti 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, apalagi saingan begitu banyak. Udah saingan banyak, daya beli rendah. Benar nggak yang bisnis? Seperti itu kan? Rasanya berkat-berkat itu kayaknya kok nggak seperti dulu lagi. Tapi ketika kita pikirkan jauh lebih dalam, kita akan jadi stres. Ya, tapi percaya saja Tuhan itu pasti pelihara kita dengan sempurna. Ketika kita kehilangan sesuatu, ingat baik-baik itu bukan punya kita, itu punyanya Tuhan. Amin saudara. Ya, makanya seringkali banyak orang stres. Kenapa? Kita punya lebih kita stres, kita punya kurang juga kita stres. Apalagi kalau kehilangan sesuatu seperti saya. Saudara, kalau saya dulu bukan pendeta mungkin udah setengah miring. Ya, karena tiap hari kerjanya cuma nangis. Bayangin, 16 tahun rintis usaha dari nggak punya apa-apa, cuman punya bengkel 2 meter kali 1 sampai punya bengkel ukurannya 350 meter persegi. Itu 16 tahun rintis, 3 jam rata dengan tanah. Wah itu nggak gampang, bener. Ya, apalagi pada saat itu spare part 18 truk yang terbakar. Madura cuman hargain, saudara, orang Madura cuman hargain, saya ingat 15.400.000. Waktu saya terima cek itu saya nangis. Saya hancur hati, saya berkata, oh my God Tuhan. Ya, jangan sampai hamba gak kuat menjalani hidup ini. Tetapi ketika Tuhan berkata, burung di udara saja aku piara, apalagi kehidupan Anda. Ya, hidup itu proses. Ada kala kita di bawah, suatu hari nanti target orang benar itu bukan di bawah, dia akan menuju ke atas. Makanya kalau hari ini Anda kehilangan sesuatu di hadapan Tuhan, mungkin tabungan Anda harus dikorek, mungkin aset Anda harus dijual untuk menutupi kos utang-utang yang ada. Saya katakan jalani saja, ngucap syukur saja. Tidak pernah dibiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Katakan amin. Ya, pasti Tuhan akan mengangkat kehidupan Anda dengan saya. Ya, Dia pasti akan menolong Anda dengan saya dengan sempurna. Percayalah saudara. Saya kasih satu ilustrasi saudara. Mudah-mudahan ini belum. Ya, saya kasih ilustrasi tempat ini. Saudara, suatu hari ada seorang bapak yang sangat miskin dikisahkan. Bapak ini sangat miskin, ya, dia jalan mundar-mandir karena dia lapar, matanya nalar, dia selalu lihat ke bawah. Ya, dengan harapan dapat sesuatu buat dijual dan bisa untuk makan. Nah saudara, apa yang terjadi ketika dia sedang memandang ke bawah,
ya tiba-tiba dia melihat ada satu uang kuno dan dia mulai ambil, saudara. Uang kuno ini dia ambil, karena ini terjadi periode tahun 80-an, nilai uang masih sangat tinggi. Dengan percaya diri, dia masuk satu toko swalayan dan dia kumpulkan 7 potong roti. 7 potong roti itu dia bawa ke kasir, dan kasir berkata totalnya 7.500. Bapak ini dengan pede, dengan percaya, bayar pakai koin kuno. Ya, tapi pemilik kasir bilang begini, Pak maaf uang Bapak uang kuno nggak laku. Saudara dengan putus asa dia pegang perutnya yang lapar dan dia bawa kembali 7 potong roti itu dia taruh di rak pada saat itu, saudara. Tapi tanpa dia sadari dengan kekecewaan yang begitu berat dia keluar melangkah dari toko swalayan itu. Seorang bapak yang setengah baya mulai memperhatikan apa yang dibawa bapak ini. Dan dia bilang begini, Pak sini Pak boleh saya lihat koin Bapak. Ya, ketika koin itu diserahkan, bapak ini berkata, gimana kalau koin ini saya hargain dengan uang 35.000. Waduh, tahun 80 uang Saban Go itu gede, saudara. Tanpa pikir panjang dia kasih koin ini, dia dapat uang Saban Go 35.000. Dan dia masuk kembali ke toko swalayan tersebut, kumpulkan 7 potong roti tadi, saudara. Dia bayar 7.500, masih ada sisa Noban Sheet Go 27,5, saudara. Saudara dia bersiul-siul pulang ke rumah, di tengah perjalanan dia ingat istrinya butuh sebuah lemari. Ya, dan akhirnya dia mampir ke satu toko bangunan, dia sortir beberapa potong kayu yang cukup bagus dengan harapan istrinya pasti happy nih, dia akan buat sebuah lemari buat istri kesayangannya. Saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika dia sortir beberapa potong kayu dan kemudian pemilik toko bangunan berkata totalnya 15.000 dan dia akhirnya bayar, saudara. Masih ada sisa berapa? 17,5 ya, karena tadi 32,5 ya, kalau nggak salah ya. Ya, saudara, dia mulai bayar, saudara. Ya, saudara, singkat cerita, ya di tengah perjalanan dia mulai bersiul-siul, saudara. Dia dapat kayu yang cuma 15.000 dan 7 potong roti dan beberapa uang belasan ribu. Tiba-tiba lewat satu toko bangunan yang sangat bagus dan tiba-tiba pemilik toko bangunan ini memperhatikan apa yang dibawa bapak ini. Dan pemilik toko bangunan ini berkata, waduh ini kayu bapak ini kok keren banget, gue cari bertahun-tahun nih. Bagus banget toko mebel maksudnya. Ya, dan dia panggil bapak ini, Pak, boleh saya lihat kayu bapak? Oh silakan. Pak, ini kayu bapak dapat dari mana? Saya cari bertahun-tahun. Ini bagus banget buat mebel. Gimana Pak, saya hargai dengan uang 100.000. Waduh kaget. Beli bango ditawar cepeceng. Cuan nggak? Cuan nggak? Wah, yang sipit paling cepat bilang cuan, saudara. Untung, karena bapak ini kaget, akhirnya engkau ini bilang begini, udah Pak 150.000. Tambah kaget, beli bango ditawar pek gua ceng. Waduh, 10 kali lipat. Saudara tanpa pikir panjang dia kasih kayu ini, dapat lagi 150.000. Wah, dia ngipas-ngipas dengan 7 potong roti yang ada. Tiba-tiba di toko mebel ini yang punya singko ini dia lihat ada sebuah lemari. Ya, dan dia berkata, waduh ini lemari kayaknya bagus nih, tawar ah. Ya, berapa kok lemarinya? Oh 50.000. Wah, dia pikir ngapain lagi gue bikin lemari kan, bener kan? Masih ada uang pek gua ceng kan? Ya, lebih bahkan daripada itu. Saudara dia bayar ini lemari, saudara. Dapat satu buah lemari yang harganya 50.000 dengan uang 100.000 lebih. Dan masih ada 7 potong roti. Wah, dia bersuka cita. Waduh, istri saya surprise nih. Ada dapat 7 potong roti yang enak, uang 100.000 lebih dan sebuah lemari yang cocok buat rumah. Saudara dia begitu bersuka cita. Apa yang terjadi? Mendekati rumahnya, ada seorang nyonya rumah yang sedang pindah rumah dan butuh sebuah lemari. Dan dia lihat lemari bapak ini. Dipanggillah bapak ini, Pak sini Pak, boleh saya lihat lemarinya? Oh boleh silakan. Aduh Pak ini lemari bagus banget. Gimana kalau saya hargai dengan uang 300.000? Waduh kaget lagi. Beli goban ditawar sapeceng. Cuan nggak? Cuan saudara. Tanpa pikir panjang dia kasih lemari ini, saudara dapat lagi 300.000, masih ada uang 100.000 lebih dan 7 potong roti. Dia pulang ke rumahnya bersuka cita sekali. Belum pernah istrinya lihat uang 400.000 lebih dengan 7 potong roti yang enak. Saudara ketika dia taruh uangnya dengan kondisi pintu terbuka, 2 jendela terbuka, istrinya di atas sedang menggosok pakaian saudara. Waktu dia taruh saudara uang ini saudara, dia nikmati berkatnya, dia perhatikan berkatnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba 3 sepeda motor lewat kawanan penjamret melihat uang itu saudara. Oh turun penjamret ini dan mulai merampas bapak ini. Tarik-tarikan bapak ini kalah saudara. Oh terjadi kegaduhan, istrinya di atas mulai bingung ada apa dibawa gedebak-gedebuk saudara. Dan akhirnya uang itu dibawa kabur. Tapi satu penjamret turun lagi karena masih ada 7 potong roti. 7 potong roti itu juga diambil dan akhirnya kabur saudara. Tiba-tiba istrinya di atas kalau mendengar kegaduhan bilang begini, Pak, di bawah ada apa sih? Kenapa ribut-ribut? Enggak ada apa-apa Bu, cuman 1 koin penyok yang hilang. Saudara bisa tangkap ilustrasi ini? Bapak ini tidak merasa loh kehilangan uang 35.000, ya, 1 buah lemari,
atau kayu yang bagus, atau 7 potong roti. Tapi cuma 1 koin penyok yang hilang. Saudara, kalau Anda mengerti ilustrasi ini, hidup dimulai dari satu ketiadaan menuju kepada satu ketiadaan. Kalau hari ini Anda kehilangan sesuatu, ngucap syukur saudara. Pasti Tuhan kembalikan di tahun pembebasan seutuhnya dengan berlipat kali ganda. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, kenapa Anda dengan saya jangan khawatir? Karena pertama, khawatir tidak ada, dikatakan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua, khawatir itu gak ada gunanya. 1 hasta itu 46 cm. Adakah di antara kita yang khawatir dapat menambahkan 46 cm saja pada jalan hidup kita? Gak akan bisa, saudara. Ya, makanya khawatir di poin kedua itu gak ada gunanya. Anda sakit, Anda khawatir apakah penyakitnya akan sembuh? Gak akan pernah. Anda kontrakan tinggal 2 minggu lagi harus bayar. Dengan Anda khawatir apakah kontrakan itu uang tiba-tiba akan datang? Tidak akan bisa. Ya, ketika anak Anda bandel, nakalnya luar biasa. Ketika kita khawatir berkelebihan, apakah anak kita akan langsung pulih? Tidak akan bisa. Saudara perhatikan yang kedua, khawatir itu tidak ada gunanya. Justru apa yang kita khawatirkan, itu seringkali bisa menimpa kehidupan kita. Apa yang kucemaskan, kata Ayub pasal ketiga, apa yang aku khawatirkan di ayat 15, itu justru menimpa keadaan Ayub. Ayub kan khawatir ketika anaknya pesta pora. Dia takut 10 anaknya celaka kan. Makanya besoknya dibuat korban bakaran mesbah, ucapan syukur, penebusan dosa. Dia khawatir takut anak-anaknya mengalami masalah. Tapi justru apa yang Ayub khawatirkan terjadi. 10 anak Ayub mati semua saudara. Makanya hati-hati. Kita terlalu cemas, terlalu khawatir. Itu bisa menimpa kehidupan kita. Karena khawatir itu sesuatu yang belum pasti terjadi dalam kehidupan kita. Anda khawatir berkelebihan itu sangat bahaya saudara. Ya, apalagi saat ini musimnya ini udah gak karu-karuan kan sekarang kan. Seharusnya kita udah musim kemarau nih. Tapi hujan lah, besar lah, nanti panas lah, hujan besar. Nah kalau perubahan pancaroba gini biasanya penyakit yang paling sering timbul apa saudara? Flu ya, masuk angin pasti. Diare saudara, paling umum tuh masuk angin. Ya, kalau masuk angin itu gejalanya seperti orang sakit jantung. Kadang-kadang dadanya nyeri, seperti ada angin yang berjalan seperti itu. Makanya orang-orang kita, ya orang-orang Jawa berkata, wah dia kena angin duduk. Nah itu modelnya seperti itu. Padahal saudara, kalau Anda masuk angin kan obatnya murah meriah. Ke Indomaret juga itu obat dijual. Minum antangin JRG, WS, bablas anginnya. Benar nggak? Sembuh, noceng aja Anda bisa sembuh. Tapi ketika dada Anda nyeri, Anda mulai khawatir kan. Ya, jangan-jangan jantung nih. Kok dada gue nyeri ya, gak enak banget, jangan-jangan jantung nih. Padahal cuma masuk angin, dikerik juga sembuh. Khawatir, jangan-jangan jantung. Kemarin tuh si Pak Ahmad tuh ya ngeluh dada nyeri, tahu-tahu tek mati gitu. Saudara akhirnya karena Anda khawatir jangan-jangan jantung. Tensinya naik, kena serangan jantung, mati beneran saudara. Orang seringkali mati bukan karena penyakitnya, tapi karena khawatir akan sakit penyakitnya. Mungkin Anda pernah dengar ilustrasi ini. Kalau Anda suka piara burung, burung kalau juara saudara, itu nilainya bisa cepet jauh lebih. Ya, yang dinilai apa? Suaranya nomor 1. Yang kedua, kesehatan tubuhnya. Kemudian apa? Bulu-bulunya yang begitu indah. Nah burung kalau udah juara saya percaya Anda kasih sangkar kalau udah ditawar cepet jauh lebih nih sama orang. Kalau burung udah juara pasti sangkarnya nggak mungkin Anda beli yang goban cheatban go cepeceng. Benar nggak? Pasti yang mahal dong, minimal go peceng cetiau saudara. Dan burung itu aman dalam sangkar. Sehari kita kasih makan 3 kali. Biji-bijian ulatnya aja yang kualitas A. Waduh ulat aja ada kualitas A saudara. Ya dikasih vitamin, disemprotin air, dimandiin sehari 3 kali. Yang piara burungnya sehari mandi sekali, ini burung mandi 3 kali saudara. Saking dia sayangnya karena mahalnya burung ini saudara. Dan burung ini luar biasa karena dipelihara dengan sempurna, digembok, begitu aman. Dia lompat kiri, lompat kanan setiap hari, mempertontonkan suara yang begitu indah. Dia nari kiri kanan, memperlihatkan bulunya yang begitu indah. Wah aman gak saudara ini burung? Aman ya, dikasih makan sempurna ya. Tapi coba tes burung ini taruh aja di lantai, ya dalam kondisi kegembok, tiba-tiba izinkan seekor kucing lewat nongkrong depan sangkar dan bilang begini, meong, meong. Saudara apa respon burung ini? Panik kan? Stres kan? Waduh lompat kiri, lompat atas, lompat bawah, bulunya pada lepas, kepalanya benjol, geger otak. Ya,
bulunya pada lepas dan besoknya kita dapati burung ini mati, saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah burung ini mati dimakan kucing? Mati dimakan kucing enggak? Enggak kan? Tapi khawatir takut dimakan sama meong. Benar kan saudara? Nah, hidup Anda dengan saya, rumah tangga masa depan kita itu ada di dalam sangkarnya Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau kita ada di dalam sangkarnya Tuhan, rumah tangga, keuangan, kesehatan tubuh kita karena kita ada sangkarnya Tuhan. Tuhan pasti pelihara Anda dengan saya dengan sempurna. Makanya jangan khawatir berkelebihan. Khawatir berkelebihan itu tidak ada gunanya dan khawatir tidak akan menyelesaikan masalah kita. Serahkan semua kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Bayangin murid-murid Yesus 3,5 tahun ikut Yesus pelayanan jual harta benda, ya. Itu masih tiap hari sama Yesus aja, masih khawatir, saudara. Itu gambaran kehidupan kekristenan kita. Saudara, badai boleh silih berganti. Sehebat apapun persoalan kita alami, tapi percaya, Tuhan Yesus pasti pelihara Anda dengan saya dengan sempurna. Ini tahun pembebasan seutuhnya bukan sekedar slogan. Kita imani GBWTC di tempat ini, jemaat pelayan Tuhan yang di tempat ini yang mengalami persoalan begitu berat dari Januari sampai bulan Juli ini saya katakan, tidak lewat dari tahun 2016 ini yang hutangnya besar Tuhan lunasi, katakan amin. Ya, yang sakit Tuhan sembuhkan, rumah tangga dia pulihkan, sebab bagi Yesus itu tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi sesungguhnya di poin kedua, ingat baik-baik, khawatir itu tidak ada gunanya. Kita khawatir tidak akan pernah menyelesaikan masalah kehidupan kita. Orang yang terlalu khawatir itu enggak baik, saudara. Ya, bahkan kalau orang terlalu khawatir, waduh itu penyakit dalam tubuhnya jadi banyak. Ya, kalau mau lihat orang khawatir gampang lah, pasti susah tidur. Itu gampang banget. Ya, tiap malam bolak-balik kayak ikan bakar, saudara. Ya, bangun jam 1 tidur lagi, bangun jam 3 tidur lagi. Enggak pernah pulas tidurnya. Ya, kadang-kadang pusing, diare berkepanjangan. Akhirnya banyak orang yang saat ini terikat akan obat tidur. Kalau malam enggak minum obat penenang, dia enggak bisa tidur. Nah, itu gejala orang khawatir. Ingat loh ya, khawatir itu bukan penyakit secara tubuh. Tapi karena dampak daripada khawatir, tubuh Anda dengan saya bisa sakit. Kelihatan banget, orang kalau khawatir dari wajahnya dulu kelihatan, kantong matanya hitam, kelihatan kurang tidur, ya, kelihatan stres saudara, ya, panik saudara, ya, dan emosi gampang meledak segala macam. Nah, makanya di poin kedua, jangan kita khawatir, karena Anda dengan saya itu dikatakan yang pertama, itu kita berharga, yang kedua khawatir tidak ada gunanya. Nah yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita diminta jangan khawatir? Coba kembali buka Alkitab saudara di ayat terakhir, yaitu di ayatnya yang ke-34 saudara. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Nah ini ayat juga luar biasa. Setiap hari sebenarnya Tuhan sudah memberikan beban buat kehidupan Anda dengan saya. Setiap hari orang dikasih beban. Ya, seharusnya yang harus kita pikul. Nah, sebenarnya sehari itu udah berat kita jalani. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa beban persoalan itu tambah berat? Kita baru masuk hari Senin mikirinnya udah urusan Selasa. Ya, baru hari Senin kadang-kadang mikirinnya udah urusan Senin depan. Baru Januari mikirnya urusan Februari. Baru 2016 mikirinnya urusan 2017. Makanya beban Anda dengan saya makin bertumpuk-tumpuk. Kita tidak menjalani kesulitan sehari cukup untuk sehari. Hari besok urusan Tuhan. Yang kita pikirkan itu jauh di atas kemampuan kehidupan kita. Baru Juli mikirannya udah urusan bulan Oktober. Makanya hidup kita tambah berat. Seharinya aja udah berat ditambahin beban berbulan-bulan makin tambah berat saudara. Biarlah firman Allah berkata, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari, hari besok urusannya Tuhan. Apa yang belum tiba tidak sepatutnya Anda dengan saya pikirkan. Bukannya hidup itu gak perlu ada planning, kita perlu planning. Ya, nanti ke depan harus bagaimana, tapi jangan berkelebihan saudara. Ya, akhirnya Anda stres sendiri. Sehari aja belum lewat udah mikirin urusan besok. Kan ayatnya berkata, kesulitan sehari cukup untuk sehari, hari besok urusannya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, di poin terakhir ini saya minta kepada Bapak Ibu dengan saya, yuk kita jangan khawatir berkelebihan. Ya, kadang-kadang tuh ada orang yang khawatir itu nggak masuk akal. Kadang-kadang saya geli sebagai hamba Tuhan. Ya mungkin kalau kemarin saya pernah saksikan ini saudara. Kadang-kadang ada seorang ibu, apalagi sekarang kan LGBT luar biasa kan. Banci-banci itu luar biasa banget saudara. Ya Anda kan tahu pelayanan saya juga banyak di waria-waria. Ya tapi jangan takut, saya pria sejati saudara.
laki-laki tulen saudara, meskipun pelayanan saya banyak di waria-waria. Karena memang kita nggak bisa cuma bilang, waduh LGBT, kita nolak LGBT. Nah solusinya gimana supaya LGBT ini bertobat? Gereja kan nggak bisa hanya tolak-tolak aja saudara. Ya, kalau mereka dibiarkan, mereka akan binasa. Ya, memang nggak semua gereja mau terlibat dalam pelayanan seperti ini. Nah, gimana caranya mereka supaya bertobat? Puji Tuhan, sudah cukup banyak yang kita baptis hari-hari ini, waria-waria saudara. Dan mereka yang rambutnya panjang sudah dipotong pendek segala macam. Ya, maaf yang payudaranya mungkin suntikan, nah itu yang jadi problem. Ya, karena gereja nggak mungkin biayain semua, karena ternyata BPJS pemerintah tuh nggak bisa operasi payudara, itu mesti nggak bisa free maksudnya saudara. Operasi sih bisa tapi nggak bisa free, itu mesti ke dokter kecantikan. Dan akhirnya beberapa waria maaf ya yang suntikannya udah parah-parah. Ya saya bilang aduh tadinya saya janjikan mau bantu mereka, saya pikir BPJS kita bisa bantu urus. Tapi akhirnya saya berkata aduh nggak bisa loh, ini waria begitu banyak, kalau semuanya payudaranya dibuang semua berapa miliar harus dikeluarkan ya. Dan akhirnya mereka bilang begini, ya udah Pak Pendeta nggak apa-apa, yang penting fisik kita seperti wanita tapi jiwa kita sudah laki-laki. Nah itu yang paling penting, setuju katakan amin ya. Kadang-kadang orang khawatir berkelebihan melihat situasi seperti itu, takut pergaulan anak-anaknya, takut terlibat LGBT lah. Sampai seorang ibu datang, Pak Pendeta tolong doakan saya takut anak saya jadi lesbian Pak, mana anak saya dua-duanya wanita, takut banget Pak Pendeta ya. Tolong doakan, ya udah Bu kita doakan. Mana anaknya? Memang usia anak ibu berapa? Yang pertama usia 1 tahun Pak Pendeta. Yang nomor 2 3 bulan. Ampun, Masya Allah baru bisa oe-oe, makan bubur aja belepetan udah takut waria saudara. Itu namanya khawatir berkelebihan. Anak lo baru bisa oe-oe, manggil emak aja belum bisa, bener kan? Udah takut lesbian saudara. Ya apa yang belum terjadi ke depan jangan terlalu kita pikirkan. Setuju katakan amin. Makanya kita dibuat stres saudara. Ya, makanya beban itu tambah berat. Misalnya nih, hitung-hitungan lagi. Ini kebetulan pendetanya orang dagang, jadi banyak hitung-hitungan nih saudara. Kalau sehari Anda dengan saya dikasih beban 5 kilo. Berat gak saudara? Kita panggul. Berat ya. Ya, kita kalau pendaki gunung gak boleh lebih dari 17,5 kilo. Ya, saya dengan Marco, Pak Marco tuh badannya modelnya hampir sama. Kita gak berani bawa lebih dari 17 kilo. Ya, karena berat bebannya, pasti naik turunnya setengah mati lah saudara. Maksimal tuh udah mungkin 14-15 kilo kita bawa beban. Kalau sehari Anda dengan saya dikasih beban 5 kilo, udah berat kan mikul? Ya. Tapi kan firman Tuhan bilang begini, kesulitan sehari cukup untuk sehari, hari besok urusannya Tuhan. Kenapa beban itu tambah berat? Tadi saya bilang begini, ketika Anda hari Senin, mikirnya udah urusan Selasa. Akhirnya beban Selasa ditambahin ke beban Senin, 5 tambah 5 berapa? 10. Berat gak? Mulai berat banget. Tapi ada orang baru hari Senin, mikirnya hari Minggu. Ya, akhirnya 7 kali 5 berapa? 35, tambahin 5 kilo berapa? Sicap kilo, 40 kilo. Berat gak? Mulai ngap, jalan di tempat. Lebih parah lagi tadi saya bilang, baru 2016 mikirinnya urusan 2017. Bayangin, setahun 365 hari kali 5, itu 1825 tambah 5 kilo, 1830. Bisa pikul gak? Mabok bonyok. Nggak akan bisa saudara, makanya banyak orang stres. Ya, makanya mulai hari ini kesulitan sehari cukup untuk sehari, hari besok urusannya Tuhan. Jangan pikir yang terlalu belum terjadi lah, percaya. Tuhan itu nggak mungkin membiarkan kita bergumul sendiri, apalagi jatuh sampai tergeletak. Katakan amin. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, nggak mungkin Anda dibiarkan dengan saya bergumul sendiri. Nah, mulai hari ini dari 3 poin ini, kenapa Anda dengan saya diminta jangan khawatir? Yang pertama dikatakan apa? Kita berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Khawatir nggak ada gunanya. Dan yang ketiga, kesulitan sehari cukup untuk sehari, hari besok itu urusannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita bangkit.